Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Akuntan dimanapun kalian berada. Sobat Akuntan, hari ini kita bersama-sama mendengarkan Kultum di edisi spesial Ramadan IAI Jawa Timur, yaitu Kultum Akuntan. Nah, Sobat Akuntan, saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh akuntan top di Jawa Timur. Sekaligus beliau adalah pengurus bidang akuntan syariah IAI Jawa Timur dan juga seorang dosen di Universitas Trunojoyo Madura. Mari Sobat Akuntan, kita bersama-sama menyapa beliau. Assalamualaikum Prof. Nizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana Prof. Nizar hari ini? Puasanya aman? Salam sehat walafiat. Sudah ada rencana ini Prof untuk buka sore hari ini, menu makanannya apa? Ya, alhamdulillah. Salah satu makanan yang paling lezat itu adalah buka puasa. Jadi menu apapun insya Allah tetap enak dan lezat. Oke, siap. Oke Sobat Akuntan, kita nggak perlu berlama-lama. Hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama kultum dari Prof. Nizar, yaitu dengan topik prinsip integritas dalam perspektif Islam. Nah, langsung saja Prof. Nizar, bagaimana perspektif Islam ini mengenai prinsip integritas? Monggo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabaraka wa ta'ala, wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sahil wa yassir ma ta'asar. Alhamdulillah, di siang hari ini anugerah Allah Subhanahu wa taala kita semuanya mendapatkan kenikmatan, kesempatan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan ibadah. Karena dengan berpuasa khususnya di bulan Ramadan ini kita bisa memenuhi sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah menciptakan kita manusia dan jin ini semata-mata kecuali adalah untuk beribadah. Di bulan puasa inilah ya, hampir 24 jam kita, semua aktivitas kita baik ibadah maupun aktivitas sehari-hari bisa bernilai ibadah. Bahkan tidur pun bernilai ibadah. Ini hal yang patut kita syukuri. Karena di luar puasa dan khususnya di luar bulan Ramadan mungkin aktivitas kita banyak yang belum mempunyai nilai ibadah. Meskipun itu semua aktivitas kebanyakan adalah mubah. Selanjutnya sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Sobat Akuntan dan kaum muslimin rahimakumullah, sedikit mengambil hikmah di bulan puasa ini, marilah kita merenungkan ya, salah satu prinsip kehidupan kita ini dalam hal apapun, apalagi kita sebagai profesi akuntan ini adalah integritas. Orang memaknai atau makna dari integritas itu pada dasarnya konsisten. Apa yang menjadi ucapan dengan perbuatan sesuai dengan ucapan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Konsisten, integritas ini konsisten ya, apa yang kita lakukan maupun sikap kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini.
Artinya orang yang punya integritas itu orang yang konsisten. Di sini Islam sudah mengajarkan sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Quran surat As-Saff ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kurang lebih artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukan? Besar kebencian di sisi Allah apabila orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dikerjakan. Jadi di sini Al-Quran jelas sekali bahwa apabila kita mengatakan sesuatu maka harus konsisten, ya, dan kita harus melakukan hal tersebut, ya. Meskipun tidak semua perkataan, karena kita sebagai makhluk yang diberikan anugerah lisan, yang dimana lisan itu untuk berkata, ya. Tapi di sini yang dimaksud ucapan itu yang paling utama adalah ketika kita mengatakan, ya, menjadi orang yang beragama Islam, yaitu beragama Islam dengan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersumpah, ya, tidak ada ilah atau sesembahan kecuali Allah. Ketika orang bersyahadat ini atau mengucapkan syahadat itu konsisten bahwa dia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai-nilai yang diyakini ini menjadi standar kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Integritas sekarang menjadi suatu prinsip, ya. Di samping kehidupan kita beragama juga kita menjalani suatu pekerjaan atau menjalani suatu profesi. Tidak ada satupun pekerjaan atau profesi itu yang memiliki prinsip integritas yang tidak baik. Semuanya mengajak kebaikan, walaupun mungkin berbeda-beda, ya. Pekerjaan sebagai guru, pekerjaan sebagai petani, pekerjaan sebagai dai, ya. Kalau itu disebut sebagai pekerjaan, dan profesi sebagai akuntan maupun profesi-profesi lain itu mensyaratkan satu prinsip integritas. Apa yang menjadi prinsip integritas dari profesi itu, ya, itu menjadi nilai-nilai yang menjadi standar kesesuaian antara apa yang diyakini, diucapkan, dan menjadi perilaku dalam menjalani profesi tersebut. Oleh karena itu disebut, ya, kita sebagai atau menjalani profesi dalam hal ini diantaranya adalah sebagai akuntan yang berintegritas. Kalau kita konsisten, ya, dengan prinsip-prinsip profesi akuntan dengan apa yang kita lakukan. Disebutkan dalam etika profesi akuntan bahwa integritas itu harus dijalankan semaksimal mungkin. Integritas yang paling utama adalah bersikap jujur. Dalam hal ini jujur menjadi suatu landasan kesesuaian antara ucapan. Karena ucapan yang tidak jujur dan konsisten dengan perilaku yang tidak jujur itu bukan merupakan bagian dari integritas, maupun konsisten antara ucapan dengan perbuatan. Tapi di sini mempunyai makna bahwa nilai integritas itu konsistensi antara ucapan yang baik, ya, dengan sikap dan perbuatan dari ucapan yang baik tersebut. Nah, bentuk ucapan ini bisa sekedar kita mengucapkan, bisa juga itu merupakan suatu sumpah, bisa juga merupakan suatu janji, ya. Bisa juga merupakan nilai moral dari seseorang. Jadi orang itu biasanya mempunyai prinsipnya. Saya mempunyai prinsip seperti ini. Nah, di situ apabila dijalankan dengan konsisten, maka dia memegang integritas terhadap prinsipnya sendiri.
Begitu dia menjadi seorang akuntan, maka secara otomatis dia terikat dengan prinsip-prinsip etika profesi akuntan. Ya. Di antaranya adalah integritas itu. Kalau akuntan di sini sebagai akuntan berpraktek, akuntan yang auditor, akuntan pendidik, ya, dan akuntan di berbagai instansi maupun entitas. Di mana entitas, ya, akuntan itu berada menetapkan suatu prinsip-prinsip profesi atau etika profesi, maka di situ sebagai seorang akuntan yang berintegritas harus menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip itu. Dan tentunya prinsip-prinsip integritas itu adalah prinsip integritas yang baik. Sekali lagi tidak ada profesi apapun. Bahkan suatu komunitas penjahatan pun juga punya prinsip integritas. Ya. Misalnya apabila berkhianat maka layak untuk dikeluarkan, bahkan mungkin dihilangkan. Apabila salah satu anggotanya itu berkhianat, ya, sesuai dengan prinsip integritas mereka dan mereka kemudian dikeluarkan, maka itu menjadi suatu integritas bagi komunitas tersebut. Walaupun mungkin orang melihatnya integritas yang ditetapkan itu adalah integritas yang kurang baik, tapi bagi komunitas mereka itu melaksanakan integritas itu karena konsisten. Ya. Nah, oleh karena itu ketika kita menyatakan diri suatu beragama, maka kita dikatakan berintegritas sebagai orang yang beragama apabila kita konsisten menjalankan perintah dari agama maupun menjauhi larangan agama itu sesuai dengan ketentuan dari agama tersebut. Nah, seperti itu. Jadi integritas bisa berarti sangat mendasar, menjadi bagian dari ajaran agama, ya, dalam hal ini agama Islam, ya, dan itu harus juga melandasi integritas di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, lebih khusus menjalani profesi pekerjaannya maupun pengabdiannya. Itu sekilas tentang integritas itu. Yang kata kuncinya adalah konsistensi antara ucapan. Nah, apabila orang tidak berintegritas itu pasti orang lain tidak akan percaya. Ya. Orang itu berkurang dan menurun, bahkan hilang trust-nya. Tapi tidak hanya itu saja akibat dari integritas. Yang sebenarnya perlu kita renungkan adalah orang yang tidak berintegritas, tidak sesuai dengan ucapannya dan perbuatannya itu adalah di dalam Al-Quran, Quran surat Sof ayat 3 itu adalah kabura maktan indaullahi, besar kebencian di sisi Allah. Ini yang menjadikan orang tidak berintegritas itu serasa sempit kehidupannya. Karena Allah sang pencipta manusia dan makhluk yang lainnya itu bukan hanya tidak senang tapi benci. Ya. Lebih-lebih lagi dalam hal menjalankan prinsip-prinsip beragama. Jadi bukan hanya manusia yang tidak senang, kepercayaan berkurang, tapi Allah pun juga membenci, ya, orang yang tidak konsisten apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Apalagi sampai memerintahkan sesuatu, apa yang dilakukannya tidak hanya tidak melakukan tapi bertentangan. Lebih benci lagi. Ya, mungkin ini pengantar dari integritas. Oke, baik. Dari yang disampaikan Prof. Nizar tadi saya menangkap sebuah pemahaman baru, Prof. Jadi yang ingin saya tanyakan itu adalah sebenarnya prinsip integritas yang saya pahami sebelumnya itu berkaitan tentang pekerjaan. Namun yang disampaikan Prof. Nizar hari ini di kultum ini, yaitu prinsip integritas ini adalah muncul dari nilai individu yang tidak terikat oleh hal apapun, dalam artian yang saya katakan adalah pekerjaan. Jadi yang saya pahami sebelumnya adalah integritas itu berhubungan sama pekerjaan, tetapi pada nyatanya integritas itu adalah nilai dari individu itu sendiri maupun juga agama. Nah, pertanyaannya adalah sejak kapan kita bisa memupuk nilai integritas pada diri kita sendiri itu, Pak? Dari segi individu kita perlu
menanamkan diri ya untuk mempunyai satu prinsip kehidupan tentunya yang baik. Ya. Kemudian ya, ini perlu dikuatkan dengan pemahaman agama ya dan menjalankan perintah-perintah agama itu. Ya. Nah kemudian ini ketika orang memasuki suatu profesi atau bahkan ya jenjang-jenjang satu pendidikan di mana satu prinsip atau istilahnya peraturannya, ketentuannya berbeda, orang dari jenjang SD ke SMP, nah itu ada satu prinsip yang berbeda atau meningkat dari SMP ke SMA, seorang siswa dengan mahasiswa. Ya. Begitu juga ketika seorang yang sudah lulus. Jadi memang dalam setiap kita menjalani satu kehidupan itu harus dikenalkan, ya, difahamkan bahwa di sini, ya, misalnya ketika masuk ke dunia pendidikan tinggi mahasiswa itu seharusnya begini. Ya. Ketika sudah masuk satu profesi, misalnya menjadi seorang dosen, ya, dosen itu harus begini. Sudah tidak bisa lagi, meskipun saya dosen, ya, bersikap seperti mahasiswa, ya, karena ada batasan-batasan etika yang itu mengikatnya, baik secara kode etik maupun secara moral. Tapi semuanya itu pada dasarnya akan bisa berjalan dengan baik kalau dilandasi oleh agama. Karena agama inilah yang menjadikan landasan. Oke, jadi itu ya Prof, apa namanya, kesimpulan dari prinsip integritas dalam perspektif Islam itu, kalau saya boleh simpulkan adalah integritas itu tidak semerta-merta dimiliki oleh seseorang, tetapi bagaimana prinsip integritas itu harus dipupuk secara terus-menerus dengan prinsip yang dianut seperti kebenaran dan kebaikan secara terus-menerus. Kejujuran. Oh gitu, baik. Oke, alhamdulillah wa syukurillah Sobat Akuntan, kultum hari ini yang diisi oleh Prof. Nizar mengenai prinsip integritas dalam perspektif Islam dapat bermanfaat bagi diri kita untuk hari ini dan mungkin hari kedepannya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Nizar yang telah mengisi kultum pada hari ini. Dan juga Sobat Akuntan, sekian hari ini pengisian kultum akuntan di episode spesial Ramadan IAI Jawa Timur. Dan untuk Sobat Akuntan, kita akan bertemu lagi di sesi video selanjutnya.